Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Syaputra selaku pemateri pertama akan menjelaskan analisis studi kelayakan bisnis Mogo Chips, Moringa Sago Coconut Chips. Mogo Chips adalah bisnis yang didirikan pada awal tahun 2024, berfokus pada produksi snack keripik sagu berkualitas tinggi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal yaitu sagu dan kelapa. Mogo Chips bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar akan cemilan yang lezat dan sehat. Mogo Chips memproduksi keripik sagu ini dengan berbagai varian rasa. Menu utamanya yaitu rasa original, pedas manis, dan jagung bakar. Produk ini dirancang untuk menarik perhatian konsumen yang mencari alternatif cemilan yang lebih sehat dibandingkan dengan produk lainnya dan menjadi oleh-oleh khas Sultra. Tujuan perusahaan adalah yang pertama mengintegrasikan pemanfaatan komoditas lokal. Yang kedua, menghadirkan inovasi cemilan sehat yang kaya nutrisi dan antioksidan. Selanjutnya, untuk memperkuat perekonomian dan membuka peluang kerja bagi masyarakat. Yang keempat, memberdayakan masyarakat melalui pelatihan pengolahan sumber daya. Dan yang terakhir adalah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Produk dari bisnis ini memiliki manfaat bagi masyarakat karena memenuhi kebutuhan masyarakat di Sulawesi Tenggara dalam mengonsumsi sagu dengan cara modern. Mogo Chips bukan hanya sekedar cemilan tetapi juga sebagai pelestarian warisan budaya. Selanjutnya, analisis kuat Mogo Chips. Pertama itu stres. Peningkatan nilai ekonomis kelapa sawit dan daun kelor. Inovasi cemilan sehat yang mengangkat kearifan pangan lokal Sulawesi Tenggara. Produk kaya nutrisi antioksidan dan serat yang efektif melawan radikal bebas berlebih penyebab penyakit. Produk diolah dengan bahan pilihan berkualitas tanpa pengawet dan monosodium glutamat atau MSG. Tersedia berbagai varian rasa dan harga terjangkau. Berbagai ragam lingkungan berbahan pada metalistik blok yang dapat mendukung tujuan SDG 5. Kedua, nutrien. Bahan mentah rentan terhadap pembusukan. Masa kadaluarsa relatif singkat dan tidak mengandung bahan pengawet. Perubahan suhu suhu mengakibatkan perubahan tekstur. Tiga, opportunity. Tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap makanan ringan mempermudah pemasaran produk. Disukai oleh banyak kalangan karena memiliki cita rasa yang unik dan otentik khas Sulawesi Tenggara. Maka pasar terbuka luas karena tersebut menarik dan mengasih langkah di pasaran. Pemasaran dapat dilakukan secara offline dan online. Yang terakhir yaitu trips. Membangun kepercayaan konsumen menjadi tantangan bagi Mogo Chips sebagai produk baru. Berkembangnya jumlah pesaing usaha, ternyata harga bahan mentah yang tidak stabil. Lalu, materi yang selanjutnya adalah analisis aspek sumber daya manusia. Yang pertama adalah Organization 3, yaitu penempatan schedule kegiatan telah direncanakan atau planning sejak awal sehingga tim paham akan tugas yang harus dijalankannya. Sumber daya manusia diorganisasikan atau organisasi pada struktur kerja dengan tugas pokok yang berbeda. Usaha ini dilakukan dengan pengarahan atau direction yang memaksimalkan atau maksimal untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Usaha ini juga melakukan pengendalian atau controlling dan evaluasi atau evaluation di setiap minggu agar tujuan dapat tercapai secara ekonomis, efisien, dan efektif. Lalu yang selanjutnya adalah job description. Berikut ini adalah beberapa penjelasan tentang job description dari masing-masing jabatan. Yang pertama, CEO atau Chief Executive Officer. CEO ini bertanggung jawab memimpin usaha untuk mencapai tujuan dengan merancang strategi, mengorganisasi struktur usaha, memberikan arahan, dan melakukan
melakukan kontrol lalu mengevaluasi hasil usaha secara berkala. Terus yang kedua adalah COO atau Chief Operation Officer. COO ini bertanggung jawab atas keseluruhan proses operasional meliputi perencanaan, proses produksi, dan pengendalian operasional. Lalu yang ketiga adalah CMO atau Chief Marketing Officer. CMO ini bertanggung jawab atas strategi pemasaran seperti meliputi riset pasar, kemudian pemasaran iklan, dan pembuatan konten. Lalu yang keempat adalah CFO atau Chief Financial Officer. CFO ini bertanggung jawab melakukan perencanaan keuangan, manajemen anggaran pencatatan transaksi, dan laporan keuangan. Lalu selanjutnya adalah perencanaan aktivitas. Pada tahun 2024, jenis kegiatan yang dilakukan adalah riset, launching, memperkuat branding, dan marketing. Lalu pada tahun 2025 itu pengurusan perizinan dan sertifikasi produk. Dan pada tahun 2026 masih tetap sama, yaitu pengurusan perizinan dan sertifikasi produk. Dan pada tahun 2025 itu perluasan usaha pada pasar internasional. Selanjutnya itu analisis produksi dan operasional. Yang pertama itu proses produksi. Pada Mogo Chips ada beberapa proses produksi yang dilakukan. Yang pertama itu penyediaan sarana dan prasarana produksi seperti tempat, bahan baku, dan peralatan produksi. Yang kedua itu daun kelor dicuci dan di oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 8 jam, kemudian dihaluskan hingga menjadi tepung. Yang ketiga itu cuci, serut, dan oven kelapa pada suhu 150 derajat Celcius selama 1 jam. Yang keempat, campurkan kelapa yang telah di oven, tepung sagu, tepung daun kelor, dan bahan pelengkap lainnya. Yang kelima, goreng dengan api sedang hingga kuning kecoklatan. Yang keenam, masukkan hasil gorengan ke dalam mesin spinner untuk mengurangi kadar minyaknya. Yang ketujuh, tabur dengan bumbu bubuk untuk menambah cita rasa. Dan yang kedelapan, kemas produk menggunakan standing pouch zipper. Nah, selanjutnya itu lokasi usaha dan kualitas produk. Mogo Chips diproduksi di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Lokasi penjualannya sangat strategis dan mudah dijangkau konsumen. Nah, untuk kualitas produk Mogo Chips, kualitas produk ini merupakan kualitas yang terbaik karena pilihan bahannya sudah diuji oleh pemilik dan ciri khas Sulawesi Tenggara, sehingga membuat konsumen yang membelinya merasa puas. Karena kualitas produksi sangat penting, sehingga konsumen tidak perlu ragu untuk membeli produk Mogo Chips. Baik, selanjutnya itu pemasaran. Nah, pada pemasaran ada yang namanya strategi bisnis. Nah, strategi bisnis yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu potensi pasar. Menurut data Statista Global Consumer Survey memprediksi setiap orang di Indonesia rata-rata mengonsumsi 4,9 kg makanan ringan. Oleh karena itu, segmen ini bisa memperoleh pendapatan hingga 6,7 juta US dollar. Dan yang kedua itu segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar terbagi menjadi segmentasi demografis, segmentasi geografis, dan segmentasi psikografis. Nah, yang ketiga itu model bisnis. Model bisnis B2C atau business to customer dan B2B atau business to business digunakan untuk meningkatkan penetrasi pasar. Penggunaan model bisnis B2C memiliki perputaran cash flow yang cepat dan memberikan profit lebih besar. Sedangkan model bisnis B2B dilakukan dengan menjalin kemitraan kepada toko oleh-oleh, reseller, dan koperasi. Model bisnis B2B digunakan untuk membangun hubungan jangka panjang, meminimalisir risiko, dan meningkatkan volume penjualan. Dan selanjutnya itu yang keempat itu jejaring dan kemitraan. Mogo Chips akan membina dengan beberapa kemitraan seperti para petani lokal yang bertujuan menjamin ketersediaan bahan baku dengan kualitas dan harga yang tetap stabil. Selanjutnya itu kemitraan dengan toko oleh-oleh, koperasi, dan reseller yang dijalan untuk memaksimalkan penjualan. Nah, yang selanjutnya itu Mogo Chips bermitra dengan Grab, Maxim, JNT, JNE, Pos Indonesia, dan Kargo sehingga produk dapat disalurkan ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya itu strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran Mogo Chips itu terbagi menjadi 6. Yang pertama itu produk. Mogo Chips menawarkan berbagai varian rasa untuk menarik minat konsumen dengan preferensi minat yang beragam dalam pembelian. Yang kedua itu price. Mogo Chips dijual dengan harga 15.000 per pieces. Nah, terdapat pula harga khusus bagi para reseller, koperasi, dan toko oleh-oleh yaitu sebesar 14.000 per pieces. Nah, yang ketiga itu place. Mogo Chips diproduksi di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Lokasi penjualan ini sangat strategis dan mudah dijangkau konsumen. Dan yang keempat itu promotion. Promosi yang akan dilakukan secara online dan offline. Kemudian yang kelima itu people.
Owner Mogo Chips menekankan attitude saat berhadapan dengan konsumen. Mereka berusaha memberikan pelayanan prima secara ramah, tepat, dan cepat sehingga dapat meningkatkan loyalitas konsumen. Dan yang keenam itu physical evidence. Desain kemasan menggambarkan ciri khas dari daerah Sulawesi Tenggara. Usaha ini juga mempersiapkan brosur, kartu nama, dan bentuk physical evidence lainnya untuk membuktikan eksistensi keberadaannya. Selanjutnya di bab 7 ada aspek keuangan. Untuk rincian modal usaha bisa dilihat di sini, biaya produksi per 50 pieces. Untuk memproduksi 50 pieces membutuhkan 6 buah kelapa, 3 kg sagu, 700 gram daun kelor, 6 buah telur, 30 gram garam, 300 gram gula, 1 buah santan murni, 3 pieces vanili, 1 liter minyak goreng, 6 pieces bumbu non-MSG, 50 pieces kemasan, dan yang terakhir 10 pieces sarung tangan. Total biaya produksi per 50 piecesnya ini 350.000. Untuk harga pokok produksi per piecesnya itu 7.000. Di tabel selanjutnya ada investasi alat dan mesin. Bisa dilihat di sini untuk total biaya investasi alat dan mesin ini dibutuhkan sekitar Rp4.500.000. Lalu di tabel selanjutnya ada biaya tetap bulanan. Bisa dilihat untuk total biaya tetap bulanan ini ada sekitar Rp3.300.000. Dialokasi penggunaan anggaran. Di tabel ini ada proyeksi penjualan dalam sebulan. Untuk penjualan per harinya bisa dilihat di sini. Untuk total penjualan per harinya itu sekitar 730.000. Selanjutnya penjualan per minggu bisa dilihat di sini. Untuk total penjualan per minggunya itu sekitar 3.650.000. Selanjutnya di penjualan per bulan. Untuk total penjualan per bulan ini sekitar Rp14.600.000. Selanjutnya di tabel proyeksi laporan laba rugi dalam sebulan Mogo Chips. Laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 30 April 2024. Dengan total pendapatan dalam sebulan itu sekitar Rp14.600.000. Untuk harga pokok penjualan 1000 pieces sekitar 7 juta. Total laba kotor 108,5% dari harga pokok penjualan, jadi Rp7.600.000. Dengan total beban-beban Rp3.300.000. Laba bersih 61,4% dari harga pokok penjualan sekitar Rp4.300.000. Untuk analisis kelayakan finansial usaha produk Mogo Chips ini bisa dilihat jumlah rata-rata margin sekitar 7.600, untuk break even point-nya sekitar 434,2 pieces, untuk payback period dengan total 1,12 bulan, dan return on investment dengan total 88,65%. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.